Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Rianto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan pengamanan lapas di Indonesia dan juga pelanggaran HAM berat. Yang pertama terkait dengan kebijakan pengamanan lapas di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 tentang Pemasyarakatan, pengertian dari lapas merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Selanjutnya, rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap tahanan. Dan tujuan adanya sistem pemasyarakatan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan yang pertama memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak tahanan dan juga terhadap anak, meningkatkan kualitas dan kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagaimana warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat luas dari pengulangan tindak pidana. Dan lapas ini diperuntukkan bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana. Contoh lapas yang ada di Jakarta misalnya lapas kelas 2A Salemba, lapas kelas 1 Cipinang, lapas narkotika kelas 2A Jakarta, dan juga lapas perempuan kelas 2A Jakarta. Selanjutnya untuk rutan, ini diperuntukkan bagi mereka yang masih dalam proses peradilan. Contoh rutan di daerah Jakarta misalnya rutan kelas 1 Cipinang, rutan kelas 1 Jakarta Pusat, dan rutan kelas 2A di Jakarta Timur. Di rutan dan juga di lapas ini terdapat beberapa permasalahan yang biasa terjadi. Yang pertama misalnya adalah overcapacity, atau di mana jumlah penghuni tahanan maupun narapidana melebihi kapasitas lapas maupun rutan. Kemudian adanya pemberian fasilitas mewah kepada para narapidana, kemudian juga larinya atau kaburnya para penghuni lapas maupun rutan, adanya peredaran narkoba di lapas, penyiksaan atau perkelahian antar narapidana. Yang pertama kita bahas terkait dengan permasalahan overcapacity. Menurut data dari SDP Publik Ditjenpas.go.id, total penghuni tahanan dan juga narapidana per tanggal 8 Oktober 2023 ini terdapat 269.001 orang, yang kapasitas lapas dan rutan seharusnya ada itu sebanyak 136.704 orang. Berarti terjadi overcapacity sebanyak 96,7%. Tentu angka itu sangat besar ya untuk overcapacity-nya. Selanjutnya tren dari permasalahan overcapacity ini setelah 5 tahun ke belakang juga relatif sama, ada sangat banyak overcapacity. Misalnya data di tahun 2019, 2020, 2021, 2022 sampai dengan tahun 2023 ini juga trennya masih banyak sekali tingkat overcapacity-nya. Selanjutnya di lapas dengan tingkat overcapacity terbanyak di Indonesia menurut data pada pertanggal 24 Oktober 24 Maret 2023. Yang pertama adalah di lapas kelas 2A Bagan Si Api-Api. Kelebihannya itu mencapai 854%. Dengan kapasitas seharusnya untuk 98 orang, namun dihuni sampai dengan 927 orang. Selanjutnya di rutan kelas 2B di Jeneponto, overcapacity-nya mencapai 752%, yang seharusnya untuk 44 orang diisi sampai dengan 375 orang. Dan tentu saja overcapacity ini memberikan dampak negatif, terutama secara teoretik. Overcapacity juga dapat menimbulkan prisonisasi atau prisonization, seperti perampasan barang-barang antar sesama napi, pencurian di dalam kamar oleh para napi, kemudian perkelahian antar kelompok, selanjutnya perpeloncoan khususnya bagi narapidana yang baru masuk, dan juga pengelompokan berdasarkan kedaerahan. Bisa juga terjadi homoseksualitas dan juga kode etik untuk saling melindungi rahasia antar sesama narapidana, dan juga contoh-contoh yang lain. Selanjutnya, upaya bagaimana mengatasi overcapacity ini yang sudah dilakukan itu adalah misalnya rehabilitasi bangunan serta pembangunan gedung baru untuk menambah daya tampung kapasitas rutan maupun lapas.
Namun, upaya ini juga tidak langsung bisa efektif menanggulangi overcapacity, mengingat penambahan jumlah tahanan karena masih tingginya angka kriminalitas di masyarakat kita ini. Upaya untuk mengurangi overcapacity seharusnya sebelum adanya orang-orang yang masuk ke lembaga pemasyarakatan, yakni pada proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, sampai dengan tahap putusan di pengadilan. Upaya tersebut salah satunya yang harus kita upayakan adalah upaya untuk restoratif justice. Restoratif justice ini menjadi satu upaya untuk tahap ini. Menurut Tony F. Marshall, restoratif justice adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana penyelesaian tersebut akibat dari pelanggaran demi menyelesaikan kepentingan di masa depan. Selanjutnya, arti dari penyelesaian ini adalah suatu tindak pidana dengan menggunakan restoratif justice lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara dengan kepentingan masa depan. Kemudian upaya untuk restoratif justice lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yakni berkaitan dengan pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban, sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Konsep ini tidak serta-merta menghilangkan pidana penjara, namun dalam kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan juga berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat digunakan. Selanjutnya, konsep restoratif justice memiliki metode implementasi dalam bentuk mediasi penal dan juga diversi, meskipun keduanya juga memiliki cara sudut pandang yang sama, namun terkadang menggunakan berada dalam wilayah hukum yang berbeda. Mediasi penal lebih dikaitkan dengan perkara-perkara pidana biasa, sedangkan diversi merupakan pemilihan dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan restoratif justice sebagai upaya untuk mengurangi proses overkapasitas lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan penyelenggaraan dan juga menjadi penengah proses mediasi atau perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban dan juga keluarganya. Selanjutnya, terkait dengan pelanggaran HAM berat. Pengertian dari HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan juga keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib kita hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran-pelanggaran HAM sendiri yakni adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk juga aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Ini tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dan juga pelanggaran HAM berat ini merupakan extraordinary crimes atau pelanggaran crimes yang luar biasa, berdampak secara luas pada tingkat nasional dan juga pada tingkat internasional. Dan ini bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang pidana biasa. Kemudian pelanggaran HAM berat ini juga menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial bagi korban yang dilanggar hak asasi manusianya. Kemudian juga mengakibatkan perasaan tidak nyaman dan baik bagi perseorangan maupun bagi masyarakat, serta perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan juga tentu saja kesejahteraan bagi masyarakat. Perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan hak asasi manusia ini, yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28C, kemudian Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kemudian Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kita berikan beberapa contoh 4 kejahatan HAM berat menurut Statuta Roma. Yang pertama adalah kejahatan genosida, selanjutnya kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan yang terakhir adalah kejahatan agresi. Kita bahas satu persatu.
Di genosida sendiri adalah merupakan pembantaian brutal dan sistematis terhadap sekelompok suku bangsa dengan tujuan untuk memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa tersebut. Bentuknya dapat berupa pembunuhan anggota kelompok, penyiksaan, dan juga hukuman kejam, dan bisa untuk mencegah kelahiran sampai memindahkan anak-anak secara paksa. Contoh genosida di dunia yang pertama misalnya kasus Holocaust, yakni pembantaian sistematis orang-orang Yahudi di Eropa oleh rezim Nazi pada periode tahun sebelum 40-an dan juga di tahun 40-an. Kemudian konflik Bosnia. Selanjutnya ada pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan di Indonesia dan juga genosida di negara Rwanda. Selanjutnya terkait dengan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini merupakan kejahatan meluas dan juga sistematik yang ditujukan kepada warga sipil yang tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan fisik maupun mental. Beberapa bentuk perbuatannya misalnya pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, hingga perbudakan. Selanjutnya tentang kejahatan perang. Kejahatan perang sendiri ini merupakan suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional. Terdapat hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun oleh sipil. Pelaku kejahatan perang ini biasa disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Dan terkait kejahatan agresi adalah perencanaan, persiapan, inisiasi atau eksekusi oleh seseorang yang ada dalam posisi efektif untuk melakukan kontrol atas tindakan politik maupun militer suatu negara. Beberapa contoh kejahatan agresi ini menurut beberapa catatan sejarah misalnya penyataan perang terhadap negara lain, melakukan invasi, menyerang lewat darat, udara maupun laut, dan juga bisa berupa blokade laut di pantai, memberi bantuan terhadap sekelompok orang bersenjata. Dan juga di tahun ini beberapa daftar pelanggaran HAM berat, kasus HAM berat di Indonesia yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setelah membaca dengan seksama laporan dari tim non-yudisial penyelesaian pelanggaran HAM berat. Daftarnya antara lain, yang pertama itu adalah peristiwa tahun 1965 sampai dengan periode 1966, kemudian peristiwa penembakan misterius atau Petrus tahun 1982 sampai dengan 1985, kemudian peristiwa Talang Sari Lampung tahun 89, ada juga peristiwa Rumoh Gedong dan Pos Santis di Aceh tahun 89, peristiwa penghilangan orang secara paksa pada tahun 97 sampai dengan 98, dan juga peristiwa kerusuhan Mei 98 ketika proses reformasi Indonesia, kemudian peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 maupun 2 pada periode yang sama tahun 98 sampai dengan 99, dan juga peristiwa pembunuhan Dukun Santet tahun 98 sampai dengan tahun 99 di Aceh, di Simpang KKA tahun 99, kemudian di Wasior Papua di tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, kemudian di Wamena Papua tahun 2003, dan juga di Aceh juga di tahun 2003 di Jambu Kupang. Sebagai penutup, saya ingin menekankan terkait dengan HAM merupakan hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi maupun dirampas oleh siapapun. Terima kasih sudah menonton.